Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Idang wo natinam hontu sukita hontu natayo. Sapi Buddha balapata pace kanan ceyang parang arahan tananta cedina rakang bedami sabaso. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri. Semoga sanak keluargaku yang telah tiada berbahagia adanya, dengan kekuatan Buddha dan dengan kekuatan Paceka Buddha, semoga kita semua berbahagia adanya. Sadhu. Sadhu, sadhu. Yang saya hormati para pandita, para upasaka dan upasika, dan adik-adikku tersayang. Malam hari ini kita bersumpul bersama-sama untuk merayakan dalam bahasa Indonesianya puja leluhur. Puja leluhur. Dan di dalam bahwa tradisi Tionghoa sudah dimulai, yaitu yang disebut sebagai Qingping, artinya bersih-bersih makam, sehingga makamnya itu kelihatan indah, rumputnya sudah diperbaiki, semuanya sudah dibersihkan. Dan beberapa sahabat sudah mulai pulang untuk menengok makam keluarga. Ya mungkin di sini pergi ke mana, Balikpapan, ya, atau ke tempat-tempat lain. Tadi sudah saya WA, seorang umat juga dari Jakarta sudah pulang ke Tanjung Pinang, ya, kemana-mana. Kalau umat Islam baru saja sebelum puasa sudah melakukan puja leluhur dengan cara pergi ke makam, membersihkan makamnya, menabur bunga dan membacakan doanya. Dan nanti diulangi lagi, yaitu setelah Lebaran, setelah Idul Fitri. Jadi ada kesamaan. Yang Katolik juga demikian, menjelang Natal. Tetapi kalau ada orang Katolik yang ada di daerah Amerika Latin, itu ada kebiasaan, yaitu pergi ke makam pada tengah malam. Pada sekitar jam 12 malam, ya, dengan lilin, ya, dinyalakan ada di sana. Jadi setiap bangsa itu mempunyai tradisi masing-masing. Tetapi intinya adalah menghormat, melakukan puja kepada leluhur. Hal ini sangat penting sekali, oleh karena tadi sudah dibacakan bahwa kita juga tidak bisa bebas dari kelahiran, sakit, tua, dan ujungnya adalah kematian. Dan kematian ini seringkali tidak diharapkan oleh semua orang, kecuali orang-orang yang tersesat pikirannya, yang cepat pendek karena tertimpa dengan masalah yang besar, tidak bisa bayar utang, dikejar-kejar oleh debt collector. Di sini nggak ada ya debt collector ya. Wah, kalau di Surabaya, Jakarta ada. Tertekan, akhirnya mereka bunuh diri, menggantung dirinya. Dengan menganggap bahwa dengan gantung diri, masalahnya udah usai. Tetapi dia lupa bahwa dia itu membebankan masalahnya kepada anggota keluarga yang ditinggalkan. Entah itu istrinya, dan yang menderita istri, anak-anak, dan juga orang tua. Mungkin mertua juga. Jadi penyelesaian dengan bunuh diri bukan penyelesaian, itu egois. Menganggap dirinya udah selesai. Tapi dampaknya adalah
dia hidup di alam peta yang gentayangan. Menurut mereka yang memahami dan juga seringkali dari yang ditinggalkan itu masih terlihat makhluk halus lewatnya, kemudian masih ada suara-suara dan sebagainya, sehingga apa? Ujungnya dipanggilkan Bante untuk membacakan parita parasuta, bukan untuk mengusir, tapi untuk menyedarkan dia yang sesat, ya, yang berpikir pendek, untuk menyadari bahwa hidup ini memang tidak kekal dan dia harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, saudara sekalian, puja leluhur ini sangat penting sekali oleh karena ada ajaran-ajaran, paham-paham agama yang mengatakan kalau sudah mati, ya sudahlah, udah dikubur ya udah selesai. Gak ada hubungannya lagi dengan kita. Dia jalan sendiri, kita jalan sendiri. Ya, ada yang berpaham ajaran-ajaran atau paham-paham agama. Ya. Tapi banyak agama tidak mengajarkan demikian. Paham agama yang mengajarkan demikian. Kenapa puja leluhur ini sangat penting sekali? Yang pertama adalah kita menyadari bahwa adanya diri kita ini oleh karena ada orang tua. Karena ada orang tua, suami istri, maka kita itu dilahirkan. Dan pada umumnya, lahirnya kita itu karena cinta kasih dan kasih sayang orang tua. Ada juga yang kelahiran karena tidak diharapkan. Ujungnya apa? Melanggar sila. Kedua, sila yang dilanggar adalah mengenai perbuatan yang bertentangan dan kesusilaan. Sila yang ketiga bisa juga sila yang pertama. Anak yang lahir dibunuh. Anak yang lahir dibuang di sungai. Dan sebagainya. Jadi sudah pelanggaran silanya sudah bertumpuk-tumpuk. Tetapi saya yakin bagi hadir sini adalah tentu kita itu dilahirkan akibat orang tua yang memiliki kasih dan sayang satu dengan yang lain. Dan kemudian melahirkan kita, maka mereka pun mempunyai kasih dan sayang kepada kita. Itu landasannya. Oleh karena itulah maka kita juga wajib mendoakan mereka itu yang telah tiada. Juga ayahnya ayah atau ibunya ibu atau kakek neneknya ibu bapak. Itu ke atas itu juga bagian daripada urutan kita. Ya, terutama orang Tionghoa masih memelihara nama keluarga ya. Seh. Ya, ada yang Lim, ada yang Huang, ada yang apa kamu? Sim ya. Di Malang ada restoran namanya Simboklan. Wah, enak itu. Ya. Kemudian upasika kita yang ada di Jakarta, Ketua Wadani juga Dr. Metasari juga dari SIM itu, ya, masih memelihara nama keluarga. Apalagi di dalam budaya Tionghoa seringkali masih memelihara papan keluarga, ya, papan keluarga itu, ya masih dipelihara. Kita itu ada di urutan keberapa. Kebetulan Bante juga berasal dari keluarga bukan Tionghoa, tetapi memiliki darah bangsawan yang masih memelihara buku silsilah. Dan masih ada juga makam keluarga. Kalau bukan keluarga tidak boleh dimakamkan di situ. Tetapi keluarga yang dimakamkan harus Muslim. Jadi Bante tidak punya hak. Tidak apa-apa, masih banyak luas tanahnya. Apalagi di laut ya, wah enak, dingin. Kalau di dalam itu sumpek itu nanti di liang lahat. Ya. Masih ada urutan Bante urutan ke-10 dari pendiri kota Surabaya. Ya. Sehingga kita bisa lihat urutan satu dengan lainnya itu. Oleh karena itulah maka kami juga
setahun sekali itu ada acara ruahan. Ruah itu nasi dari arwah. Ya, artinya menghormat kepada arwah leluhur untuk berdoa secara bersama-sama. Itu. Keuntungannya apa di sana? Menjaga kerukunan anggota keluarga. Jadi di samping kita itu menghormat kepada leluhur, kita berterima kasih atas bimbingannya, cinta kasihnya, menghidupi kita. Yang lain itu adalah karena akibatnya, karena kita pergi ke makam secara bersama-sama. Apakah dalam keluarga kecil, apakah keluarga besar, maka kita itu satu dengan lain itu mengikat persaudaraan. Mengikat kasih dan sayang di antara sesama keturunan. Ya kadang-kadang kita sudah tidak kenal lagi keturunannya, karena sudah cabang-cabang, apalagi yang muda-muda begini. Sudah nggak tahu ini anaknya siapa, wah sudah nggak tahu. Sudah terlalu besar. Karena itulah maka manfaat daripada itu adalah di sana. Ya. Tidak lain di sana juga kita juga menabur bunga. Kalau di Islam kan tidak ada makanan ya. Ya kalau banting masih pasang dupa di makam keluarga. Tidak ada masalah. Nabur bunga, mendoakan dan minta maaf ya, dan memaafkan. Karena kemungkinan juga ada orang tua yang melakukan tindakan-tindakan, ucapan yang tidak berkenan di hati kita. Kita memaafkan dan kita minta maaf. Nah, kalau kita itu suka melakukan puja leluhur, maka rezekinya itu akan terbuka. Rezekinya itu akan terbuka. Nah, kemarin saya melihat YouTube dari Ibu Meta yang bisa lihat itu. Jadi kalau Anda melakukan puja, kemudian ada makanan yang dipersembahkan di sana, ya jangan lupa mempersilahkan katanya dia. Jangan setelah tancap-tancap yo ditinggal pergi. Ternyata mereka pun tahu tata krama. Kalau belum dipersilahkan, tidak mau makan katanya. Tapi yang makan belum tentu orang tua kita yang fotonya dipajang. Kalau beliau itu sudah lahir di alam yang membahagiakan, mereka tidak membutuhkan. Tetapi mungkin saja di antara leluhur kita itu ada yang membutuhkan. Yaitu mereka lahir di alam peta yang berbahagia apabila mereka makan daripada persembahan dari anak cucunya. Nah ini yang harus kita persilahkan. Jadi kalau kita melakukan puja, maka kita persilahkan. Ya semoga leluhur berbahagia dan silahkan kalau ingin memakan. Dan ada pengalaman dari Bante, ya di keluarga kita itu dari Islam, kemudian menantunya itu orang Kristen, berasal dari Manado. Tetapi mereka minta kawin cara Jawa. Wah semua upacaranya dibalik jadinya. Ya, karena yang laki itu Jawa, yang wanita itu Manado. Kalau di Jawa yang mempunyai hajat itu perempuan. Sedangkan kalau di Manado kalau punya hajat itu selalu laki-laki. Seperti orang Tionghoa ya, yang punya hajat. Jadi ceritanya itu dibalik. Nah sebagai orang Jawa tentu menyelenggarakan acara pernikahan itu dengan melakukan ada sesaji-sesaji yang diberikan kepada leluhur. Pertama ada doa untuk leluhur, kemudian untuk makhluk-makhluk yang ada di rumah itu dan sebagainya. Ya sudah sekedar ditaruh dan kemudian dipersilahkan dan sebagainya. Nah setelah selesai upacara pernikahan, kita itu duduk sama-sama, ngobrol kiri, ngobrol kanan. Nah ternyata di antara ada saudara yang Kristen Manado ini, cerita bahwa di kamar pengantin itu kan ada sesajinya. Ada sesajinya. Dan pada waktu malam hari katanya banyak sekali makhluk-makhluk yang tidak tampak, tapi dapat dilihat oleh dia, pada makan sesaji itu. Wah kita sendiri juga kaget, baru tahu itu ada cerita begitu. Karena dia bisa melihat makhluk itu, sedangkan kita tidak. Oh ternyata sesaji itu bisa dimakan. Orang mengatakan sari-sarinya yang dihisap. Ya pisangnya dan sebagainya, ya enggak.
Karena itu Bante juga tidak pernah mau makan sesaji yang telah disajikan kepada makhluk-makhluk halus. Bisa diberikan kepada satpam atau pemulung dan sebagainya yang membutuhkan. Tidak perlu kita itu. Karena itu juga tidak boleh sesaji yang dipersembahkan kepada Bante. Karena apelnya masih bagus, ini buat Bante. Oh jangan, makan sisa itu nanti. Ada juga yang begitu. Jangan. Kalau Bante itu harus fresh. Ya, karena mentang-mentang apelnya masih bagus, buahnya masih bagus, ya di samping sana kan enak dikasihkan Bantenya juga masih makan. Oh jangan itu. Nah, oleh karena itulah maka puja leluhur ini sangat penting sekali untuk apa? Membuka perjalanan hidup kita, membuka rezeki kita, dan membuka hubungan batin antara kita dengan leluhur. Nah, tentu bahwa puja leluhur ini sangat dipentingkan karena diajarkan di dalam oleh Sang Buddha sendiri. Kalau orang tua kita meninggal dunia, yang nomor satu, maaf, saya ulangi lagi. Kalau kita melakukan puja leluhur, jangan dilupakan kalau orang tua masih hidup. Jangan setelah mati, waduh makamnya bagus, mahal. Itu enggak terlalu banyak gunanya. Tetapi yang lebih berguna lagi, kalau orang tua itu masih hidup. Itu yang harus diberikan sesaji, diberikan persembahan. Karena orang tua itu telah melahirkan kita, otomatis mumpung mereka masih hidup, kita harus memberikan santunan, mata pitu upatanang. Ya, kita menyantuni, menghidupi orang tua mata itu, orang tua ya, bapak dan ibu. Kita perhatikan kesehatannya, kita perhatikan kekuatan badannya, kita memperhatikan kebutuhan emosionalnya, ya karena mereka butuh disapa, butuh diperhatikan, boleh diajak ngomong, diajak, semua ini begitu. Apalagi kalian yang ada di luar pulau, ya, kemudian orang tua di pulau lain, jangan dilupakan telepon. Karena mereka membutuhkan, apalagi orang sudah tambah tua, waktu beliau masih kuat, masih muda, bisanya cuman selalu memberi. Jadi ada rasa egonya itu, saya yang menghidupi anak-anak. Tetapi pada waktu anak-anak sudah mulai besar, sudah mulai punya cucu, nah beliau itu sudah mulai tidak memiliki banyak harta. Sehingga apa? Dia merasa sebagai orang yang tak berguna. Karena semua menunggu dari anak. Iya kalau anaknya itu caring itu peduli. Mungkin mantunya tidak peduli. Karena itu maka suami istri harus ada seia sekata menyantuni orang tua dan mertua. Nah, harus memperlakukan orang tua dan mertua itu setara. Jangan salah satu lebih banyak daripada yang lain. Kalau yang laki juga ke mertuanya, ya yang wanita juga. Jadi hanya jangan harus diperhatikan. Karena orang tambah tua, itu semuanya serba menurun. Rambut tambah putih, tambah botak seperti saya. Mata sudah mulai enggak jelas. Kuping mulai budek, sudah mulai begini terus kalau ngomong. Makan sudah mulai tidak enak. Pikiran sering lupa, sudah mulai linglung. Sudah mulai bingung. Cari mana kacamataku, ternyata ada di sini gitu. Naruh apa-apa lupa. Badan mulai bongkok. Mulai penuh dengan penyakit. Jalan sudah mulai pelan-pelan. Bante coba lihat, sudah tidak bisa lagi, tegak lagi. Masih sudah mulai bongkok.
Kemudian jalan juga sulit. Kembali seperti anak-anak. Kalau makan minta didulang, disuapin karena sudah tidak bisa menelan lagi. Kadang-kala kalau sudah tambah tua sekali, kencing di tempat tidur. Waktu masih kecil tempat tidur, kencing orang tuanya senang, gembira. Tapi kalau orang tuanya yang kencing di tempat tidur, ini ngompol melulu. Jalan juga bisa pelan-pelan, waktu masih kecil seperti itu dituntun. Kita kembali orang tua dan itulah yang harus ada imbal balik dari anak-anak ke orang tua. Selama masih hidup, itulah tugas anak yang paling mulia. Kalau sudah mati, tinggal upacara patidana saja. Tidak terlalu besar. Iya kalau bisa diterima oleh beliau. Kalau enggak bisa diterima, ya tidak apa-apa. Tapi mumpung masih hidup, buatlah dana yang paling besar. Ini termasuk bagian daripada dana. Hutang budi yang tidak bisa dibalas. Biarpun orang tua, ayah ditaruh di bahu kiri, ibu di bahu kanan, menggendong 100 tahun, belum bisa dibayar. Apalagi kalau kita waktu dia masih hidup melawan, tidak mentaati petunjuk-petunjuknya, membiarkan orang tuanya kerja keras, anaknya seenaknya sendiri. Anaknya nuntut saja, tidak membantu orang tuanya mencari nafkah dan sebagainya. Oleh karena itulah ini yang penting sekali. Seringkali orang-orang umat Buddha ini memberikan dana makan kepada Bante, obat-obatan kepada Bante. Aduh, melebihi daripada apa yang diberikan kepada orang tuanya. Karena Bante kelihatannya itu mengkilat kayak berlian. Oleh karena apa? Kenalnya baru saja. Yang kedua apa? Dia melihat silanya jauh lebih bagus. Mungkin mertuanya, orang tuanya tambah tua, tambah ngomel. Itu risiko. Oh masih muda-muda begini aja sudah ngomel, apalagi sudah tua nanti. Bawel sudah. Sudah bawel. Karena itu kalau menjelang tua itu mulai lidahnya mulai direm. Perbuatannya juga direm. Semuanya harus diikhlaskan. Apalagi kalau orang tua ikut anak, ada mantu. Ya itu harus tahu diri. Ya kebetulan di sini tidak banyak orang tua ya. Harus tahu diri. Ya tidak usah terlalu banyak turut campur. Ikhlaskan. Ini kan rumah anak saya, terserah mereka ngaturnya. Kalau kita yang ngatur, marah itu mantunya itu. Ya. Karena kadang-kadang tidak cocok dan sebagainya. Nah inilah yang sangat penting terhadap orang tua dilakukan. Tetapi kalau beliau sudah wafat, yang nomor satu itu adalah dijaga kerukunan anggota keluarganya. Antara kakak dengan adik-adiknya. Kakak yang nomor satu apakah perempuan ataukah pria harus menjadi pengganti orang tua, mengikat persaudaraan, rukun di antara anggotanya. Karena kalau sudah dijaga kerukunan, gak ada namanya itu mantan kakak saya, gak ada. Itu mantan anak saya, gak ada itu. Semua itu harus dijaga rukun, karena dengan kerukunan itu adalah saling membantu apabila salah seorang di antaranya mengalami karma-karma yang kurang baik. Kesempatan untuk membantu dengan tulus ikhlas. Yang kedua adalah kalau sudah meninggal dunia, Sang Buddha mengajarkan bahwa hendaknya dijaga nama baiknya. Karena nama baik orang tua itu hanya bisa dijaga oleh kita dengan cara menjalankan sila. Siapa itu anaknya siapa? Oh anaknya bapaknya dulu bekas biku loh. Lah aku anaknya udah kayak begini. Ya bisa saja terjadi itu. Ya anak tidak sesuai dengan perilaku orang tua. Ya misalnya Raja Thailand itu. Ya bapaknya begitu baiknya. Hanya punya satu istri, rendah hati, ramah tamah, tetapi anaknya perilakunya berbeda. Jangan sampai begitu. Kita mesti menjaga nama baik orang tua dengan menjalankan sila. Dengan cara menjalankan sila, kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Dan kita disayang banyak orang karena apa?
suka membantu seperti orang tua kita dulu. Suka membantu. Dan yang ketiga adalah, tidak kalah pentingnya, warisannya mesti dijaga. Karena ada kerukunan, menjaga nama baik, maka nomor 3, jangan rebutan warisan. Karena warisan itu dikumpulkan oleh orang tua kita, bukan oleh diri kita. Karena itu kita tidak layak menikmati secara penuh. Memang secara hukum dapat. Karena itulah kalau kita menerima warisan, hendaknya sebagian Anda danakan ke tempat-tempat yang mulia. Apa itu mendirikan stupa, membangun wihara, membangun sekolah, ke yatim piatu, ke panti werida, tempat peristirahatan orang-orang tua, ya, melakukan itu. Itu sebagian diserahkan, ditanam kebaikan itu. Jangan dinikmati apalagi berkelahi antara anggota saudara. Ada seorang konglomerat yang sekarang memperebutkan harta orang tuanya yang triliunan sampai perkaranya ke Mahkamah Agung. Ini tidak layak. Selama kita masih sudah dibekali pengetahuan, dibekali keterampilan, dibekali dengan dhamma, keyakinan kepada Sang Triratna, kita mempunyai badan yang masih sehat, punya 2 tangan, 2 kaki, maka seharusnya kita bisa mencari harta sendiri. Kalau memang dari orang tua, andai kan harus dimilikilah. Sebagian serahkan, tanam kebajikan itu kepada lahan-lahan yang bermanfaat. Dan yang terakhir keempat adalah melakukan puja leluhur, pati dana. Seperti Anda yang lakukan pada saat ini. Pati dana adalah 2 kata, pati dan dana. Dana adalah persembahan. Pati itu adalah orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Orang tua, kemudian mertua, nenek, kakek. Tentunya pada kesempatan yang baik ini juga kita harus jangan lupakan para donatur wihara ini yang telah tiada. Kita kirimkan doa kepada mereka. Para aktivis wihara ini yang telah tiada. Dan hari ini Bante juga ikut pasang pelita untuk sahabat saya yang kemarin jam 4 pagi meninggal dunia di Bandung. Namanya Profesor Dr. Insinyur Gede Rake. Beliau seorang tokoh Buddhis pada awal tahun 1963. Coba, mulai 63 sampai sekarang kita masih bersahabat. Nah, sebulan yang lalu dia telepon saya diberi telepon. Pak Rake ingin ketemu Bante, mau bicara. Ya, kemudian kita bicara melalui telepon. Dia mengatakan, bisa ndak ke sini? Saya sudah kangen. Sahabat tahun 63, jadi berapa puluh tahun lalu? 40, 60 tahun yang lalu masih bisa kangen. Itu TST, Pak. Tua sama tua. Masih kangen. Saya bercakap-cakap, saya berikan cita-cita kegembiraan dan sebagainya. Saya janji nanti akan datang, tapi nanti pas Lebaran. Karena pas Lebaran Bante akan ke Jakarta, kemudian terus menuju ke Bangkok. Jadi kalau bisa Jakarta, karena tiket sudah dibeli sih, harus ke Jakarta. Tapi tidak tahunya kemarin itu wafat beliau, Profesor Dr. Insinyur Gede Rake dari Bali. Itu teman pada waktu mendirikan Gerakan Pemuda Buddhis Indonesia yang kemarin saya ceritakan. Dan beliau juga adalah inisiator wihara Vipassana Graha di Lembang, Bandung. Jadi kita itu bisa bersahabat lama sehingga saya menempatkan pelita di sini. Dan hari ini Anda melakukan patidana dengan menyerahkan pelita. Pelita tidak berarti pelit ya. Karena katanya anak-anak muda sekarang pelita itu pelit ya. Ya. Istilah-istilah baru anak muda itu. Nah, pelita ini kita persembahkan. Nomor 1 adalah untuk almarhum.
Pelita ini adalah lambang pelita dharma. Kalau orang itu dalam kondisi kegelapan, gelap, misalnya beliau itu lahir di alam kegelapan, maka dengan pelita ini diharapkan ada jalan terang. Jalan apinya itu adalah api dharma, pelita dharma. Hidup ini membutuhkan pelita. Coba kalau tidak ada matahari, mati semua kita. Sudah menjadi es semua, ya, mati semua langsung. Karena itu dibutuhkan apa? Pelita, energi, light of the dharma, ya, sinar apa pelita dharma. Nah ini supaya beliau dengan pelita itu mendapatkan penerangan untuk beliau sendiri kalau berjalan di kegelapan kehidupan. Dengan beliau mendapatkan pelita itu, maka beliau itu juga bisa membantu makhluk lain yang sedang berjalan bersama dalam kegelapan, bisa. Nah yang kedua untuk pelita itu adalah untuk kita sendiri. Kita sendiri semua harus memiliki pelita. Dan sudah memiliki pelita yaitu dharma. Karena hidup kita juga tidak kekal, tidak menentu. Gelap terangnya itu silih berganti. Pada waktu gelap, nasib kita gelap, dengan pancaran dharma itu maka kita tetap bisa berjalan perlahan-lahan. Apalagi di Berau ini suka mati lampu. Apa yang dilakukan Anda? Pasti cari pelita. Entah itu lilin, entah itu Petromax, apakah itu generator ya, atau pasang lilin. Tidak usah gelisah kalau lagi gelap. Ya sudah, kita terima ini lagi gelap. Karena itu saya harus mencari penerangan. Menerangi lingkungan yang ada dan tidak kalah pentingnya menerangi hati kita yang sedang gelap. Karena orang yang gelap pikirannya itu berbahaya. Bisa melanggar sila, melakukan pencurian, melakukan pembunuhan, melakukan pemakaian narkoba dan sebagainya. Orang yang gelap itu tidak terlalu harus orang melarat. Anda lihat di televisi, nah, seorang jenderal besar pun bisa terkena perkara karena apa? Melanggar sila. Nah kita juga demikian, kalau lagi gelap lingkungannya, gelap rezekinya, kita harus penuh kewaspadaan dan penuh keyakinan mencari pelita dharma. Maka jalan itu akan terang, meskipun kita jalannya perlahan-lahan, tapi nanti ujungnya terang. Karena segelap-gelapnya malam ini, besok pagi jam 5:30 pun sudah mulai terang. Asal kita apa? Sabar. Sabar menunggu dan mencari terobosan-terobosan agar tetap mendapatkan penerangan. Kalau tidak ada penerangan sama sekali, ya lilin. Kalau lilinnya juga enggak ada, enggak apa-apa, ini enak kok untuk meditasi malam itu. Enggak ada gangguan kok. Tapi sekarang masih ada HP-nya ya. Nah, ada HP itu, zaman dulu kan enggak. Pakai HP menuju penerangan, tapi juga enggak akan lama kan. Lampunya mati, oh ada power bank Bante, wah masih bisa dibantah melulu sekarang. Tetap kita bisa lakukan itu. Malam dengan gelap itu, ini kesempatan saya untuk bermeditasi. Ya dengan tenang. Kemudian pintunya dibuka, tapi jangan sampai nyamuknya masuk. Ya. Dengan cara demikianlah maka pelita yang Anda persembahkan hari ini untuk leluhur itu bermanfaat bagi para leluhur dan bagi Anda sendiri. Karena itulah dengan wafatnya teman saya, Bante agak menyesal juga. Karena dia sangat rindu ingin ketemu saya, karena udah lama sekali saya nggak jumpa. Karena kalau ke Bandung itu enggak, ke Jakarta ada jarang kok, apalagi kalau ke Bandung belok lagi. Ya. Sampai umat di sana, Bante cepat datang ke sini, udah nginep di tempat saya di sini. Ya nanti ajalah bulan depan menjelang ke luar negeri pas Lebaran itu saya bisa mampir ke sana gitu, niat saya. Tapi tidak bisa kesampaian ya, sehingga malam ini pun bisa
saya ikut membacakan Parita, ya, Awamanggala, ya, kemudian persembahan pelita, dan juga memancarkan cinta kasih dan kasih sayang. Semoga beliau itu juga lahir di alam yang baru dengan penuh kebahagiaan dan tidak lupa dengan lindungan Tiratana Buddha Dhamma Sangha. Karena suatu saat ya usia saya juga akan pendek. Ya. Secara teori tambah tua umurnya lebih pendek. Tapi itu tidak ada kepastian. Ada orang yang tanya, Bante, resepnya umur panjang itu apa sih? Oh gampang, saya bilang. Harus budek. Loh kok budek, Bante? Iya, kalau Tuhan memanggil, saya nggak dengar. Tiap kali kan ada kan telah dipanggil oleh Tuhan. Telah dipanggil, ya biarin aja Tuhan panggil-panggil, biar. Seperti juga kalau Anda mendengarkan azan dan sebagainya, panggil-panggil itu, Anda kan juga nggak datang. Anda nggak ikut sholat juga, manggil-manggil, biarin aja manggil kok. Nah, biarkan itu lewat atau nggak usah didengarkan, nggak pernah didengar dengan sungguh-sungguh panggilan sholat itu. Ya karena apa? Yang sholat, ya saya sendiri. Dengan cara demikianlah maka kita tuh bisa berusia panjang. Tidak terlalu menghiraukan omongan orang. Tidak terlalu menghiraukan. Tetapi kalau ada orang memberikan kritik pada kita, ngomongin kita, nomor satu kita bersyukur orang itu masih mengingat saya masih hidup. Kemudian yang kedua adalah dia ngomongin itu kita dengarkan baik-baik. Tidak usah marah, tidak usah tersinggung. Kalau tersinggung, wah kupingnya merah, mukanya merah, marah. Mulutnya tidak terkontrol. Kalau sudah mulutnya tidak terkontrol, wah tangannya mulai tidak terkontrol. Dengan belajar meditasi kita dengarkan baik-baik, kita catat. Apa yang diomong terhadap diri kita, apa salahnya. Nah, kalau sudah tahu salahnya, coba dicek kepada orang-orang sekitar kita yang paling dekat dengan kita, apa benar sih omongan ini. Kalau dia mengatakan nggak benar, maka harus muncul meta kasih sayang. Kasihan deh dia. Ngomongin saya itu membuat karma buruk yang nanti hasilnya dia sendiri yang menikmatinya. Ibaratnya orang itu memberikan dana, memberikan bubur yang bukan bubur berau yang enak ini ya. Meskipun campur-campur enggak karuan bentuknya kan enggak indah. Kemudian kalau itu berbau dan sebagainya, saya tahu dan saya enggak ngambil, maka bubur itu menjadi miliknya dia. Tidak usah dengan marah dan benci. Kita simpan, biarlah. Karena kalau kita menanam kebaikan, kebajikan, cinta kasih, kebaikan, kebajikan, cinta kasih itu yang milik kita. Tapi kalau kita marah, kesal, tersinggung, nah penderitaan akan muncul dalam diri kita. Karena itulah maka di dalam acara puja leluhur ini sangat penting. Usia mereka memang relatif lebih lama daripada usia kita di alam yang baru. Kata seringkali sudah meninggal puluhan tahun masih bisa mimpi, masih bisa merasakan kangen dan sebagainya begitu. Kalau itu terjadi, lakukanlah puja leluhur, danakan segala sesuatu yang Anda merasakan penting. Kalau Anda membantu orang lain melakukan dana kepada orang lain, jangan lupa idang wo natinam hontu sukita hotu natayo. Ya. Semoga sanak keluargaku itu berbahagia. Kalau malam hari Anda terbangun, mendusin ya istilahnya, terbangun kemudian terasa mimpi sanak keluarga yang meninggal, cepat Anda mengatakan idang wo natinam hontu sukita hotu natayo. Semoga Anda semua berbahagia. Udah langsung lakukan itu. Itu sudah dana yang murah meriah. Nah, segera lakukan dengan simultan. Idang wo natinam hontu sukita hotu natayo. Sabe sata bawantu sukitata. Sudah tidur lagi, nyenyak terus. Tidak usah pakai rasa takut, khawatir dan sebagainya. Makhluk-makhluk itu kalau sudah meninggal dunia, dia sangat membutuhkan pertolongan dari orang yang hidup.
Karena kalau lahir di alam peta itu memang sangat menderita. Peta yang bisa menerima dana kebajikan kita adalah di alam peta yang mau makan atau berbahagia karena makan hasil persembahan kita. Ada juga peta yang makan kotoran-kotoran manusia, muntah-muntahan dan sebagainya. Ada peta-peta yang sangat menderita di alam yang tidak menyenangkan. Karena kita tidak tahu beliau itu lahir di alam mana, apakah di alam dewa, apakah di alam peta yang masih bisa menerima dana persembahan kita. Tapi yang penting adalah kita berbuat kebaikan dan kebajikan kepada mereka. Kita masih mengingat kebaikan-kebajikan mereka sehingga kita persembahkan. Itu yang jauh lebih penting. Karena itulah ibu bapak sekalian, di samping Anda melakukan puja leluhur pada hari ini, kalau masih ada kesempatan, berkunjunglah ke makam orang tua, leluhur yang ada, bersihkan makamnya, doakan mereka berbahagia. Kalau toh membawa persembahan, makanan di tempat makan, tempat makam, ya dipersilakan itu diberikan kepada tukang-tukang pembersih di sana, ya. Atau mungkin ada binatang, ada anjing yang lewat di sana, berikan kepada mereka. Tidak usah dibawa pulang. Tidak usah dibawa pulang. Ikhlaskan apa yang ada itu. Nah pernah, yang tadi pagi saya telepon itu teman dari Jakarta ke Tanjung Pinang. Saya diajak, kebetulan saya harus ke sana. Pergi ke makamnya orang tuanya. Di sana kemudian dibakarkan baju-bajuan, ya, dan sebagainya. Terus saya ajarkan pada dia, Anda jangan hanya cukup berhenti pada ritual saja. Kalau Anda membakar baju untuk almarhum, setelah dari tempat ini, ayo kita turun ke kota, beli baju, bagikan kepada anak yatim piatu. Nah itu real atas nama beliau. Puja untuk mendiang tetapi bentuknya bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Atau memberikan dana jubah, tidak usah jubah itu satu setel, sarung pun oke. Kemudian kalau Anda mempersembahkan makanan untuk almarhum mendiang, kita turun ke sana, ayo kita ke restoran, beli makanan, sajikan kepada anak yatim piatu maupun di panti Freda, panti orang-orang yang sudah tua. Atau berikan kepada pemulung-pemulung ya, yang menderita. Harus dari ritual harus dijabarkan kepada aktual. Jangan berhenti di ritualnya aja. Kadang-kadang ada orang yang meninggal dunia bikin rumah-rumahan sampai 8 sampai 15 juta. Habis itu dibakar, puas dia. Itu hanya ritual. Dampaknya tidak besar dibandingkan Anda mengeluarkan uang 15 juta, kemudian dijadikan yang aktual kepada mereka yang sangat membutuhkan. Di tempat pendidikan, di yatim piatu, di wihara, mendirikan stupa dan sebagainya. Banyak yang bisa kita lakukan dalam bentuk aktual. Sekali lagi jangan berhenti kepada ritual. Supaya apa? Dana itu menjadi bagian kayak darah kita yang selalu mengalir dan membuat kita itu sehat dan kuat. Itulah yang sangat penting sekali di dalam upacara Patidana pada malam hari ini. Patidana adalah dana persembahan kepada orang yang memiliki jasa dalam kehidupan kita. Baik itu saudara kandung maupun yang bukan kandung, para sahabat, para kenalan. Dan teman-teman yang mendirikan GPBI tahun 63 di Bandung, saat ini hanya tinggal 6 orang. Jadi kalau sudah ketemu, tinggal siapa lagi yang mati ya, coret. Karena yang hidup itu sudah banyak yang hilang. Teman-teman kantor saya yang lama, kalau lihat foto-foto lama itu,
satu persatu mulai dicoret. Dan pada suatu saat gambar saya juga akan dicoret oleh mereka. Ya itu harus, jadi kita sendiri juga harus siap. Kematian selalu ditakuti karena apa? Mengapa ditakuti kematian? Ya nomor satu karena kita takut setelah mati itu kita kemana? Gelap di sana. Nggak ada petunjuk jalannya. Pergi ke neraka, mau ke surga Sukawati, ke surga mana, nggak ada. Yang mengantarkan kita cuma kebaikan, kebajikan, dan keyakinan kita. 3 itu. Kemanapun itu sudah ngikuti lagi, begitu. Yang kedua yang ditakuti apa? Berpisah dengan orang yang dicintai. Saya takut mati karena apa? Aduh, berpisah dengan anak saya, mantu saya. Saya takut berpisah dengan cucu-cucu saya yang saya cintai. Kedepannya saya tidak tahu yang sekarang, sehingga apa? Timbul. Karena itulah dengan memahami hukum karma, memahami makna daripada kematian, maka kita tuh jangan pernah takut mati. Kita menyiapkan, kalau kita kaya, ya ibaratnya Anda itu kaya, mau pergi ke Amerika, punya bekal banyak, gak takut. Kemana aja dijalani karena apa? Anda memiliki bekal yang cukup banyak. Dolarnya itu banyak. Kartu kreditnya masih tinggi misalnya. Tetapi kalau Anda miskin, mau kemana aja. Kalau Bante pergi ke sini gak bawa uang, gak takut kok. Orang lain takut kan? Pergi tapi gak punya uang. Kalau Bante gak takut. Kalau sampai gak dilayani, ini salahnya Bante, bagaimana mendidik umatnya ini. Tidak usah takut. Karena dengan kebaikan kebajikan itu, saya mendapatkan dana makanan di sini pun juga oleh karena kebaikan dan kebajikan yang saya miliki. Kalau Bante sini tidak memiliki perilaku yang baik, pikiran yang baik, ucapan yang baik, moh datang. Bante Jaimedo, siapa Jaimedo? Tidak usahlah, cari yang lain aja lah. Pasti akan begitu. Karena itu jangan pernah khawatir, tidak pernah takut menghadapi kematian atau hari depan. Karena hari depan di tangan kebaikan kebajikan kita miliki, dipastikan itu akan ada. Demikianlah pembabaran Dharma Bante pada malam hari ini. Dan semoga kita semua selalu mendapatkan berkah kekuatan dari Sang Tiratana Buddha Dhamma Sangha.